Jadi Bang, menurut Abang, buat teman-teman yang mau memulai Dunia rekaman, ah, digital, recording digital. Yang pastinya satu, memang harus belajar. Ini nggak bisa otodidak. Kalau otodidak ngulik-ngulik aja anak kecil juga bisa, macam naikkan suara gini itu bisa aja. Cuman tetap harus belajar. Belajar dari mana? Memang dari YouTube bisa, dari mana-mana bisa, tapi memang kita harus belajar dari ahlinya. Setidaknya beli buku. Buku karena di buku ini ada sesuatu yang tidak kita dapat kalau kita melihat YouTube. Nah, jadi belajar DAW lah ya, Digital Audio Workstation ini harus dipelajari. Kemudian rajin-rajin mendengar karya orang lain. Nah, jadi supaya ada apa? Ada narasi lah untuk kita memulai itu. Kemudian alat yang paling penting. Alat ini kalau tidak ada alat nggak bisa bekerja. Apa itu? Kalau orang sekarang kepingin simple dia belinya laptop. Tapi saran saya jangan pakai laptop. iya. Karena apa? Ada kelemahannya. Walaupun punya saya udah Core i3 segala macam pangkat-pangkat tinggi, saya Dia bilang nggak bisa ada, lama, Bang. nah, ada kelemahannya. Nggak bisa lama. Tetap gunakan CPU, PC lah ya, PC ya. Benar. Paling Kita tidak, setuju, Bang. ya kan? Setuju. Paling tidak RAM-nya 4 lah, 4 RAM. Kalau untuk menyimpan audio ini kan digital recording ini kan audio. Dia kan basis formatnya WAV ya kan, Ya, WAV kan. WAV. Nah, WAV itu. Jadi harddisknya cukup besar lah. Besar. Apalagi kalau sample rate-nya besar, Bang. Iya, apalagi Semperet. Nanti Semperet bisa belajar sama Al ya. Semperet itu ada dari Awak semua. sampai itu Semperet itu artinya kualitas yang dikeluarkan oleh audio itu cukup bagus ya kan. Itu beatnya juga bagus. Jadi itu memang paling tidak naikkan dari PGA-nya bagus dan harddisknya besar kan. Itu satu. Yang kedua, kalau software banyak sekarang bisa diinstal kan, apalagi yang sistem bajakan itu banyak ya kan. Kalau beli nggak terbeli sebenarnya, cukup mahal ya kan. Paling permisi ya, saya bajak dulu, boleh pakai ya kan. Itu Nanti kalau ada duitnya saya beli. nah kalau duitnya saya beli gitu kan. Sekarang orang lagi gencar-gencar pakai Studio One ya kan. Iya. Studio One sekarang bagus, Studio One 4 sekarang udah baru bulan-bulan ini baru keluar. 2 bulan lalu apa sebulan lalu keluar Studio One 4 itu bagus. Abang masih mantau berarti. Terus saya pantau Studio 5 kalau nggak salah saya udah keluar nih kan. Nah itu bagus ya kan, dan bisa pakai. Nah itu paling tidak gitulah. Itu bisa dibeli itu sekarang murah-murahnya harganya kan. Paling 8-6 juta situ udah oke lah kalau untuk beli aplikasi. Tapi orang belinya mana mau, Bang. Mendingan tuh. Itu satu. Kalau mulai sediakan PC, cari soundcard, bukan cari apa tadi saya bilang aplikasi itulah aplikasi itu tadi, apa namanya itu tadi, software plugin. Kemudian interface yang paling penting. Apa interface? Interface inilah kunci kita untuk mengeluarkan suara dari converter ya, Bang? dari apa kita ini dari mic, dari segala macam alat gitar, musik, gitar segala macam, itu interface. Berapaan harga interface itu tergantung budget kita. Ada budget kita 400.000 ada. Hasilnya begitu. Ada budget kita 10 juta ada. Ada yang 100 juta ada. Terserah, itu tinggal kita beli. Itu gunanya sangat penting karena dialah yang memberikan suara nanti bagus atau tidaknya tergantung budget kita. Itu interface. Dah yang lainnya paling kalau kita nggak perlu mic ya nggak apa-apa. Kalau kita sebagai hanya aransemen ya nggak perlu mic nggak apa-apa. Tapi setidaknya pasti adalah satu. Tiba-tiba nanti ada kawan mau minta rekamkan ini, silahkan. Nanti kalau memang kepingin mau beli nggak apa-apa. Nanti silahkan kontak saya ya. Free untuk konsultasi barang apa ini beli. Silahkan aja untuk. Kalau mic, Bang, menurut Abang bagus kondenser apa ini? Apa namanya? Tergantung kebutuhan. Kalau untuk vokal itu kondenser lah ya. Kondenser. Karena memang ada nilai lebihnya ya kan. Tapi kalau untuk guide segala macam ya bisa dinamik yang biasa-biasa pun, nggak usah pakai dinamik itu nggak apa-apa ya kan, pakai yang biasa-biasa aja. Tapi kalau suara gitu. dengar suara gitu. Nggak usah pun cuman guide-nya cuman alat musik ting-tang itu juga bisa kan. Tapi setidaknya ada satu kondenser murah kok. Kalau tergantung, kalau yang mau 40 juta AKG 40 jutaan ya harga kan? Tidak membohongi kualitas. Udah pasti
kita lihat kan, oh ini udah hebat nih. Mau ada sekarang orang review-review dari murah sampai yang mahal udah banyak, tinggal lihat aja. Tapi saran saya, ambillah yang sedang-sedang saja. Kalau budgetnya paling budgetnya antara 1 juta sampai 2 juta lah sampai 3 juta, 4 juta oke lah tuh, ya kan? Tadi udah kita sebut ada merek audio AT segala macam. Nah, itu udah bagus. Tapi kalau yang mahal-mahal kali nggak usah dulu untuk pemula. Itulah. Kalau rumah atau sediaan itu kalau hanya untuk rumah aja ya boleh lah, cuman kamar aja nggak ada masalah sih. Gunakan headphone, kalau merekam sembunyi di balik lemari, taruh lu pakaian, oh itu suaranya bagus sebenarnya gitu. Iya, benar. Iya kan? Taruh di dalam lemari karena dia Nggak mantul dia. Tidak mantul dia kan, dengan kain ini kan tidak mantul kan. Itu nggak harus punya studio di sini sana enggak. Sekarang udah praktis, yang penting hasil bagus gitu. Bisa dimulai sekarang juga. Ya kalau baju-baju 2 juta bisa kali. Bisa. Kan, Bang? Ada satu paket juga 2 juta. Ada yang satu paket yang interface headphone sama mic. 2 jutaan. Ada tuh Bang. Ada. Ya headphone-nya Samsung, kondensornya juga Samsung, channel 2 atau channel 3 kan Bang. Terus interface-nya ya banyak. Ada Presonus ada. M-Audio ada, Behringer pun udah ada. Behringer banyak sekarang. Ya kan? Ada lagi mixer, dia udah ada interface lagi. Ada. Itu yang asli kan ada. Langsung di situ dia. Langsung. Dia kepingin kan orang nggak enak lah kalau dunia kalau studio rekaman cuman muter-muter yang ada gini-gininya itu. Ya udah baliklah itu nggak apa. Dari harga 400.000 sampai 2 juta ada. Yang bagus 800 ribuan juga ada. Tapi memang harga kualitas juga segitu, ya kan? Tergantung. Tapi untuk belajar boleh lah. Yang penting mau mulai aja. Nanti bisa datangi Al ya kan. Pertanyaan terakhir Bang. Terakhir lagi ya. Terakhir aja ya kan. Ini agak saklek sih. Apa itu? Agak menyinggung soal agama. Apa itu? Pasti emang gue tahu nih. Nggak tahu. Nggak ditanya, nggak tahu. Ya macam aku lah Bang pribadi. Aku dulu SMA juga sekolah agama. Orang tua aku juga guru ngaji Bang. Ngeband aku. Dilempar piala aku Bang. Dipecahi Bang. Semua piagam katanya mau disobek-sobek. Gitu kan. Alasan dia cuma satu itu tadi. Apa tuh? Musik itu haram. Oh. Jadi gini, saya juga diajari guru saya sebenarnya, bukan guru kita ada kan. Jadi ada sebagian mengharamkan memang. Kita nggak pungkiri itu, memang ada yang mengharamkan, tapi juga ada yang membolehkan. Nah, kalau saya sih ngambil yang membolehkan. Makanya musik-musik yang pernah saya buat itu, lagu-lagu itu saya kepingin ambil dari lagu-lagu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Contohnya gini. Saya pernah baca buku dan buku itu bersumber yang nas yang sangat bagus, yang bisa gitu. Seperti lagu-lagu yang berbentuk kebangsaan, cinta kepada bangsa dan negara itu dibolehkan. Kemudian lagu-lagu itu, musik itu yang lagu itu dia bisa membawa kita cinta kepada sesuatu yang baik, misalnya kepada Tuhan, kepada apa, itu dibolehkan. Itulah. Selama lagu itu tidak membawa kepada maksiat yang membuat kita buat lagu, orang terlena meninggalkan hal-hal yang diperintahkan Allah, yang membawa kita terjerumus kepada maksiat, itu yang tidak dibolehkan. Tapi selama dia menikmati lagu, membuat lagu sampai dia mencinta kepada agama, negara dan bangsa, itu dibolehkan. Ini sumber yang saya baca. Jadi saya tanyakan ke guru saya, ya silakan kalau itu memang benar sumbermu bagus ya silakan. Nah, kalau misalnya dia tidak berlirik. Tidak berlirik maksudnya gimana? Ya, musik aja, instrumen aja. Inilah yang saya nggak tahu sampai sekarang nih kan, karena yang saya lakukan yang saya tahu aja gitu. Kalau dia instrumen itu instrumen ini, itu kembali lagi kemana instrumennya itu digunakan untuk apa. Kalau saya mengambilnya sih instrumen itu kalau digunakan untuk sesuatu yang baik mungkin saya rasa oke lah. Tapi kalau untuk gara-gara instrumen itu dia sampai dia terjerumus kepada maksiat, ini yang bahaya itu gitu. Makanya kalau saya tetap prinsip itu, maka saya lakukan saya tetap melakukan itu. Makanya saya buat musik yang religi, kemudian
lagu-lagu syair-syair yang membuat orang cinta kepada agama gitu. Oke bang, tadi poin abang bilang kalau misalnya lagu itu yang kita buat dia bisa buat kita cinta kepada agama, Bangsa. berarti diperbolehkan. Setelah kita buat, ada orang nge-remake bang. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi Apakah kita dosanya? jariah gitu ya, Ah. berkelanjutan ya. Ini nih yang saya pernah saya tanyakan sih, niat kamu pertama buatnya itu apa? Dia bilang itu kan, ya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu. Tiba-tiba dilakukan orang lain, ya serahkan aja sama Allah. Gimana lagi mau kita bilang kan? Karena kita yang nggak berbuat, tapi kita berbuat untuk baik. Orang yang nyalahgunakan gitu kan orang yang nyalahgunakan. Berarti kan dia yang menyalahgunakan. Misalnya ada lagu religi yang sekarang sangat terkenal, misalkan dirubah orang sampai remix segala macam, pernah kita dengar kan. Nah, kan itu kan luar biasa tuh kan. Nah, kalau menurut saya orang yang melakukannya ini yang berbuat tidak baik sebenarnya gitu. Orang berniat baik masa dikulingnya menjadi nggak bagus gitu. Menurut saya sih ininya yang pelakunya ini, pelaku yang keduanya ini gitu. Semoga nggak jadi jariah ya kan bang. Nah, iya. Nah, itu jadi tanya-tanyaku juga soalnya bang. Kalau saya sih melihatnya kita buat terbaik, orang yang melakukan yang lain itu terserah orang lah gitu kan. Apakah itu tuh ya nggak tahu, urusan dosa pahala kan Allah yang ngasih kan. Gitu. Nggak bisa kita tentukan. Oh dia tuh berdosa tuh gara-gara telah mengulik lagu ini menjadi lagu maksiat. Emangnya kita yang punya neraka, punya surga bisa membuat kita orang dosa kan gitu, gitulah istilahnya, ya kan. Menurut saya begitulah, menurut saya. Tapi saya tetap berbuat, saya tetap mengaransemen yang untuk lagu religi. Tapi kalau untuk Berarti lagu, semua lagu abang ada liriknya lah ya? ada liriknya, ada religinya. Alhamdulillah lah, udah gitu. Nah, kalau yang menyatakan musik itu haram, berarti Semua musik haram. Semua musik, nggak ada mau dia bentuk gendang. Ada yang katanya Rasul pernah membolehkan ada bergendang-gendang pakai tabla. dab segala tabla, tetap haram sama mereka. Bukan tabla apa? Rebana. Dab rebana. Tetap haram. Bagi mereka haram. Iya. Kalau memang istihadnya haram ya nggak ada masalah sih, haram disilahkan aja haram. Berarti kan itu suara kan bang? Iya suara. Berarti kalau dia tidak bernada, Ya itulah dia, karena semua alat musik udah dinyatakan haram gitu. semua alat musik. Ah. Tapi kalau misalnya nyanyi tanpa alat musik, akapela, Kan alat musiknya nggak ada kan. berarti halal. Halal. Akapela itu kan Iya. boleh berarti. Tapi masalahnya akapelanya kemana gitu. Akapelanya kemana? Itu kan di poin yang kedua tadi ya bang bilang. Itu kan di antara musik itu bisa halal kalau ada gunanya. Nah ini kan kita kesampingkan. Sekarang kita yang bilang musik ini haram. Berarti semua alat musiknya. Iya semua. Kalau yang menyatakan alat musiknya haram, semua alat musik jadi haram. Haram. Kata yang mengatakan alat musik haram. Kalau kita bermusik tidak pakai alat musik, Kalau yang menyatakan haram saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya yang menyatakan haram itu alat musiknya. Alat musiknya, bukan suara dari mulutnya, alat musiknya aja gitu. Alat musiknya aja berarti ya. Iya alat musiknya yang Berarti haram. kalau akapela masih boleh. Kalau menurut mereka saya nggak tahu. Kalau saya akapela boleh, pakai musik boleh. Kalau mereka saya nggak tahu yang menyatakan musik haram itu. Karena pengen nanya bang, Nah, kalau misalnya nanti hadirkan aja yang menyatakan haram, tanya alat musik pakai ini mulut boleh nggak? Perlu kita ketahui itu, Iya, benar. iya kan? karena kalau misalnya akapela katanya misalnya dia bilang haram, akapela haram, berarti ajan gimana? Nah, kan bermusik kan bernada. Apalagi bernada dia soalnya. apalagi berlagu. orang ada yang nyanyiannya. orang yang baca Al-Quran ada lagu itu Hijaz, lagi. Iya, benar. Bayati, Nahawan ya kan. Sebab lagu-lagu yang orang Arab itu pun yang pakai musik dia berlagu Nahawan, Bayati segala macam kan. Tapi saya sendiri nggak tahu. Kalau menurut pandangan mereka kalau musik itu haram, apakah akapela itu haram, nanti bisa dicari dari sumbernya. Ini belum fix ya guys, jangan dibolak-balikkan. Belum fix. Kita masih belajar juga. Mana kalau menurut saya musik itu selama dia mendorong kepada cinta agama dan bangsa masih boleh. Saya dapatnya di buku tafsir Ayatul Ahkam, kan? Tapi kalau ada pendapat yang menyatakan musik itu haram, ya silahkan saja menurut pendapat mereka. Kita juga nggak boleh menjudge, oh ini dia ngaram, nggak boleh. Itu kan menurut pendapat mereka. Kita berikhtilaf dalam beragama ini ya silahkan saja. Karena ada juga beberapa ulama yang membolehkan untuk bermusik untuk musiknya itu bisa membawa kepada kebaikan gitu kan. Kalau saya yang ini
Kalau ada yang mengharamkan silakan gitu. Nah, Ya, sorry bang, potong. Itu kan dari segi musiknya. Macam kita ini komposernya. Iya, makanya komposer kita ini ya tergantung sama sebenarnya, tergantung kemana yang kita komposer. Komposer kita ini ke arah yang baik atau enggak gitu. Gara-gara komposer kita orang bermaksiat ya kita kena. Itu yang Kita kena juga? Kena. Kenapa hasil komposer kita membuat orang lain jadi maksiat? Ya sama juga kita bermain musik kan. Komposer ini kan sebenarnya buat musik kan gitu kan. Gitu. Karena kan aku mikirnya bang, itu kan nyari apa? Ide. Bukan nyari duit. Ya kan bang, kita kan untuk makan gitu kan. Sementara memang kita diwajibkan untuk emang. Jadi sebenarnya ya gini, artinya saya paham lah. Maksud saya gini, kita kalau memang selama ini ada nilai-nilai musik kita menjerumuskan orang, ya saatnya kita untuk kembalilah yang semua orang kepingin menjadi yang baik kan. Karena makanya saya hentikan dunia digital itu enggak saya hentikan sama sekali, tapi musiknya mungkin sekarang sudah saya rubah. Kemudian dulunya ngerekam yang misalnya sumbernya nggak kita ketahui, sekarang kita pilah-pilah. Kemudian sekarang kita dunia podcast kan bisa kita gunakan kan gitu kan. Artinya adalah janganlah kita di satu tempat aja terjerumus nggak mau pindah ke tempat yang lain. Istilahnya ada usaha. Kalau masalah apa kalau bahasanya teman kita kemarin nanti lihat di podcast saya itu berhijrah lah. Dia juga dunia musik, udah kita podcast semalam kan, dia dari dunia musik. Ada teman kita Koko kan. Oh bang Koko Pramana. Iya kemarin pun dia mau diaku juga sih, cuman sorry bang Koko. Nah, itu belum sempat ngatur jadwal, rame kali bagus bang tuh. Bang. Serius, bang. Itu bagus tuh. Jadi dari bahasa dia memperkenalkan hijrah itu luar biasa. Nanti mungkin bisa dilihat di episode saya ada. Memang ada bang. Ya, aku kan yang mau ke podcast pakai list. Ada bang Koko, cuman untuk saat ini bang, yang belum podcast rame kali bang, serius bang. Udah diteleponin, ada yang memang menawarkan diri. Ya aku orang yang menawarkan aku tampung. Iyalah, harus kayak gitu. Mau dia public enemy, tetap ku tampung. Dan itu semua udah terjadwal. Jadi bang Koko belum ku hubungi. Karena aku takutnya nanti aku udah bilang bang gini nanti kita janjikan, aku nggak bisa, macam semalam aja sama bang aku nggak enak. bukan janji. Harusnya guys. Lupa. Itulah kan. Harusnya guys malam semalam, malam Selasa semalam. Karena lupa itu masih di Medan bang, balik ke Binjai jam 10. Iya. Bawa orang tua ya. Cerita iya bawa orang tua, bawa mertua bang. Jadi ceritalah sama teman YouTuber. Jadi abang ada nongkrong sesama YouTuber kak? Belum ada. Komunitas. Nggak ada. Coba sekali. Nanti dibawa lah saya. Kan karena saya. Jadi kita ngomong-ngomong tuh evaluasi, aku kurang di mana, dia kurang ngomong-ngomong. Nah ada yang ngeletup, ini abang nih podcast begini gitu. Gara-gara nengok podcast abang teringat. Ya Allah, hari ini aku janji sama abang ini loh. Begitu buka handphone, loh aku kok gak ada nomor WA bang Syukri. Nanya sama Sora pun lupa bang. Karena dia dikejar deadline juga. Ada buat sinematik. Sinematik ya kan. Orang lagi sibuk buat sinematik. Banyak potensi teman-teman kita nih. Sebenarnya kita harus bergabung untuk membangun, kalau bahasa saya sih, membangun ekonomi sekarang. Apapun ceritanya sekarang sangat sulit sekali orang sekarang kan. Saya pun terdampak sulit itu gitu. Artinya dengan pekerjaan makanya kita harus punya terobosan baru kan di digital ini. Misalnya setidaknya kita bisa berkumpul lah sama-sama YouTuber, apa yang mau kita buat kan gitu kan. Itulah kisahnya gitu. Oke guys. Udah panjang lebar. Udah panjang lebar tadi bapaknya. Kalau memang teman-teman dari yang nonton ini kalau memang mau berbagi di dunia digital recording ya saya siap aja sih. Nanti kita kumpul ngopi bareng, saya bagi. Alamat rumah Bang Sukri di mana bang? Lima Sunde di Jalan Manggis ya? Jalan Letnan Umar Baki. Oh iya di seberangnya Jalan Manggis. Nggak tahu nanti WhatsApp studio aja. Kalau nggak di studionya aja klik tuh ada studio apa bang? GPS ya bang? Di GPS tuh studionya studio rekaman Binjai. Nah, di GPS cari aja studio rekaman Binjai, dapat tuh cari. Datanglah kemari, ngobrol, seru. Ya bagi teman-teman
mau mulai recording, mulai aja dulu, belajar masalah musik. Ini haram atau apa ya kita kerjakan untuk yang bermanfaat lah bang ya. Iya, bermanfaat. Yang jelas bermanfaat dulu, dan kalau bisa apa makin mencintai dari sisi agama, bangsa ya bang. Justru karena jadi misalnya dia masuk di musik, mudah-mudahan gara-gara musik dia menjadi lebih baik kan, bisa jadi kan. Amin. Nah, itu yang tujuan kita sekarang. Ada tuh kan? bang siapa? Wahyu. Wahyu dia anak band juga. Excuse me. Sekarang dia di Good Morning Sunshine. Lagi meledak juga itu. Dia semakin mencintai musik, semakin mendekatkan diri jadi agama bang. Habis itu kan bang, dia jadi rajin ngaji. Jadi setiap maghrib bang, dia ngaji sampai isya. Nanti dia sholat tahajud. Nah, gitu. itulah saya bilang. Jadi aku tanya kan bang, aku tanya. Nah, sewaktu kau semakin mendekatkan diri sama Al-Quran, ngaruh nggak sama kualitas musik? Makin mantap. Malah dia dibilang makin mantap. Bener bang. Jadi hidayah itu sebenarnya kita nggak tahu di mana letaknya Allah berikan hidayah. Mungkin dari kita tidur Allah kasih hidayah, kita bekerja, kita berkarya, itulah hidayah. Jadi hidayah ini nggak kenal waktu. Itu Allah yang kasih kepada siapapun. Nah, kalau ingin mencintai musik, ingin berbuat mencari nafkah dari musik ya silahkan aja. Tapi ada batas-batasnya yang tidak masa gara-gara musik balik lagi terjerumus. Jangan gara-gara musik kita harusnya jadi lebih baik kan gitu kan. Dia udah baik nih, masuk dunia musik makin terjerumus. Nah, ini gawat gitu. Harusnya menjadi yang lebih baik gitu. Oke guys, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi kalian. Di sini dia ngomongnya. Oh iya. Kalau mau main kemari main aja. Instagramnya apa bang? Sama dengan YouTube saya, Sukri Sama Masuti ya. ya. Facebooknya juga bang? Sama semuanya. Twitter? Semuanya sama. Oke, nanti kalian cek aja lah di deskripsi, tinggal klik aja, tep, keluar itu semua. Sukri Masuti semuanya sama. Oke guys, cukup sekian dulu. Jangan lupa di subscribe. Punya Bang Sukri juga ada tuh di deskripsi. Mudah-mudahan obrolan kita malam ini Bisa bermanfaat. bermanfaat ya bang ya. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.